Ya, Jamada Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum dan hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Saksi ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjudge. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Inilah detik-detik saat jenazah Koirudin, warga perumahan Surya Kencana, Desa Grogol, Tulungan, Sidoarjo, saat hendak dimakamkan di TPU desa setempat. Rombongan pembawa jenazah dihadang warga desa setempat yang menolak jenazah warga perumahan dimakamkan di TPU tersebut. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian dan aparat TNI berupaya melakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil dan warga bersikukuh melarang jenazah untuk dimakamkan di wilayahnya. Pihak keluarga akhirnya mengalah meski jenazah yang sudah berada di depan pemakaman akhirnya dibawa kembali ke rumah duka. Ironisnya, rombongan pembawa keranda mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit sehingga terpaksa melewati tembok pembatas TPU untuk mengeluarkan keranda dari area pemakaman. Mereka ngotot dengan nada keras dan membentak gitu kan. Jadi kita nggak tahu permasalahan asal muasalnya, kita nggak tahu. Lah kok dibuat kayak gini, kita ini nggak tahu apa-apa ya, kita cuma warga sini. Pemakaman penolakan tersebut diduga terkait sengketa fasilitas umum berupa jalan yang menuju makam. Warga desa mengklaim bahwa fasum tersebut milik desa dan bukan milik perumahan. Kini jenazah Koirudin dimakamkan di TPU Delta Praloyo di Candi Sidoarjo yang berjarak sekitar 12 km dari rumah duka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah resmi menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Linsia Levi. Ya, AKBP Basuki terbukti melakukan kelalaian yang berujung pada meninggalnya korban. Basuki, gimana Pak Basuki? Komentarnya Pak, ini Pak Basuki gimana Pak? Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Linsia Levi. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya, kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 untuk 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, dan mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pemirsa, Bribka AS, anggota Polres Probolinggo dan SY tersangka kasus pembunuhan mahasiswi UMM Faradila Amalia Najwa masih diperiksa penyidik. Ya, tersangka AS tega menghabisi nyawa adik iparnya dipicu sakit hati dan ingin menguasai harta korban.
Inilah penampakan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan mahasiswi yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Bribka AS hanya tertunduk dan terdiam saat digelandang penyidik Jatanras ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin sore. Setelah hampir sepekan mengusut kasus pembunuhan terhadap adik ipar, polisi masih melakukan pendalaman dengan melakukan prarekonstruksi di TKP jasad korban yang rencananya Selasa besok. Karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda. Jadi harus kita cek lagi dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya. Polda Jatim memastikan tersangka Bribka AS selain akan disanksi pidana juga akan mendapatkan sanksi kode etik dari institusi Polri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Ya, mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu pemirsa, tersangka fitnah Jokowi Roy Suryo kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Ya, Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gop. Saya terangkannya, mohon maaf sekali lagi, jelek-jelek gini. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Pemirsa, tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.